Kembali lagi di Rona Asgar Channel. Jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mereaction beberapa berita terbaru dari KDM atau Kang Deddy Mulyadi, teman-teman. Jadi seperti apa beritanya kita akan sama-sama tonton ya teman-teman. Kemudian buat teman-teman yang mau komen, silahkan komen di kolom komentar dan berikan pendapat teman-teman terkait berita ini ya teman-teman. Yuk langsung saja kita tonton beritanya teman-teman. Kalian punya siapa ini? Siapa? Mana izinnya saya lihat? Oh iya, antar lihat. Enggak, pelangnya mana? Stop dulu. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, telah mengeluarkan surat teguran resmi yang berisi penghentian sementara seluruh aktivitas pertambangan di 3 kecamatan pada Kabupaten Bogor, yakni Parung Panjang, Rumpin, dan Cigudeg, mulai tanggal 26 September 2025. Surat bernomor 7920S09 dengan tanggal 25 September 2025 ini ditujukan kepada sejumlah perusahaan yang memegang izin usaha pertambangan, IUP, di wilayah tersebut sebagai bentuk tindakan tegas pemerintah daerah untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi di aktivitas tambang. Keputusan penghentian sementara ini merupakan implementasi dari Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 144/Hab0101/01 Prek yang mengatur pembatasan kegiatan tambang serta operasional angkutan barang di kawasan tersebut. Evaluasi terakhir yang dilakukan pada 19 September 2025 menunjukkan bahwa banyak masalah yang belum terselesaikan, terutama yang berkaitan dengan aspek lingkungan dan keselamatan. Dari catatan tersebut, terungkap adanya dampak serius seperti terganggunya ketertiban umum, kemacetan lalu lintas yang parah, pencemaran udara akibat polusi, serta kerusakan pada infrastruktur jalan dan jembatan yang melanda kawasan. Dalam surat yang dikeluarkan pada Sabtu, 27 September 2025, Deddy Mulyadi menegaskan bahwa tata kelola dan rantai pasok yang dijalankan oleh perusahaan-perusahaan tambang di 3 kecamatan tersebut belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan amanat dari surat edaran sebelumnya. Hal ini menimbulkan kekhawatiran besar terkait potensi kecelakaan dan gangguan lingkungan yang berkelanjutan jika aktivitas tambang terus dibiarkan berlangsung tanpa pengawasan ketat. Sebagai tindak lanjut, Gubernur meminta agar para pemilik usaha tambang segera melakukan perbaikan dalam tata kelola dan rantai pasok mereka selama masa penghentian sementara kegiatan pertambangan ini. Dalam surat itu, ia menegaskan agar perusahaan-perusahaan tersebut menghentikan seluruh kegiatan pertambangan 26 September 2025 hingga ketentuan yang dimaksud benar-benar dipenuhi. Permintaan ini disampaikan demi menjamin keselamatan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan di wilayah tersebut. Deddy Mulyadi juga menekankan bahwa penghentian sementara ini harus dipatuhi oleh seluruh perusahaan tambang yang beroperasi di 3 kecamatan tersebut tanpa pengecualian. Ia menyatakan bahwa keputusan ini disampaikan agar menjadi perhatian serius dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh semua pihak terkait. Langkah ini dinilai penting sebagai upaya pemerintah daerah untuk menata kembali aktivitas pertambangan agar lebih berkelanjutan dan aman bagi lingkungan serta masyarakat. Selama ini, aktivitas tambang di kawasan tersebut memang telah menyita perhatian publik dan menuai kritik akibat tingginya volume truk tambang yang melintas. Kondisi lalu lintas yang sering macet parah hingga menimbulkan kemacetan panjang, pencemaran polusi udara yang mencemari lingkungan sekitar, serta kerusakan jalan dan jembatan. Baik, jadi di sini teman-teman bahwasanya KDM itu menghentikan sementara aktivitas tambang ya teman-teman. Kemudian sekarang kita akan melihat beberapa komentar ya teman-teman. Yang pertama ada dari Dedi Hermawan teman-teman. Mari warga Jawa Barat, dimanapun berada, kita merapat mendukung Pak Gubernur dengan adanya pertambangan Parung Panjang, Bogor. Karena mereka gak taat aturan jam operasional truk angkutannya yang blokade jalan, katanya teman-teman. Kemudian ada juga dari Gugum Kenny teman-teman. Di saat negara lain berusaha menjaga alam karena pemanasan global, justru di sini lingkungan malah dirusak, padahal dampaknya bisa sangat fatal, katanya teman-teman. Semoga Bapak Gubernur bisa terus menindak orang-orang perusak alam, katanya teman-teman. Kemudian ada juga dari Din H7W. Tolong jaga Pak KDM, keputusan surat gubernur dalam hal menghentikan sementara kegiatan penambangan di Parung Panjang ini
membuat pengusaha dan karyawan tambang melawan dan mendemo besar-besaran. Mari kita warga Jawa Barat selalu mendoakan dan mendukung kebijakan Pak Gubernur KDM yang tegas dan berani melawan arus, katanya teman-teman. Ya teman-teman, jika ingin berkomentar silahkan komen di kolom komentar ya teman-teman. Menurut teman-teman seperti apa dari tindakan Pak KDM yang menutup sementara aktivitas di tambang ini teman-teman. Kita lanjut ke video selanjutnya ya teman-teman. Ini beritanya ya teman-teman, teras Cihampelas mau dibongkar. 48 miliar duit rakyat digelontorin, sekarang mau dihapus begitu aja. DPRD Kota Bandung, jangan main bongkar seenaknya, katanya teman-teman. Kemudian kita lanjutkan, ada wacana pembongkaran teras Cihampelas bikin geger warga Jawa Barat. Proyek yang dulu disebut ikon kota sekarang malah diusulkan dibongkar atas saran Gubernur KDM, katanya teman-teman. Ketua Komisi 1 DPRD tegas harus ada kajian mendalam, ini pembangunan besar, jangan semena-mena. Kalau kamu warga Jawa Barat, pilih mana? Renovasi atau bongkar? Kemudian tulis di bawahnya teman-teman. Tulis pendapat kamu di kolom komentar teman-teman. Kemudian kita akan lihat beberapa komentar teman-teman. Ada yang pertama dari Irfan Hanafi. Jangan dibongkar, dimaksimalkan, katanya teman-teman. Kemudian ada juga dari Alwanial. Didandan saja karena dana sudah banyak habis. Ya teman-teman, kita akan lanjut ke berita selanjutnya ya teman-teman. Silakan buat teman-teman yang mau komen di kolom komentar ya teman-teman terkait rencana pembongkaran itu ya teman-teman. Seperti apa menurut teman-teman ya. Kita lanjut ke video selanjutnya ya teman-teman. Sahara membeberkan pemicu utama konflik dengan Yai Mim, ternyata bukan soal lahan tapi pelecehan sebanyak 4 kali. Jadi permasalahan utamanya itu sebenarnya bagi saya pribadi itu pelecehan seksual, kata Sahara, Jumat tanggal 3 Oktober tahun 2025. Beliau itu menganggap saya dan teman-teman yang ada di garasi itu terlalu santai dalam menyikapi guyonan-guyonan beliau. Lanjutnya, Sahara menuturkan, guyonan Yai Mim itu kemudian mengarah ke ranah pribadi. Sahara pun menganggap itu sebagai bentuk pelecehan verbal. Ia mengaku telah mendapat pelecehan dari Yai Mim sebanyak 4 kali. Sehingga dari situ mulailah beliau itu ada gurauan-gurauan yang mengarah ke ranah intim, sehingga saya merasa itu adalah pelecehan, bagi beliau bukan. Ada 4 kali saya dilecehkan, bebernya. Kuasa hukum Sahara, Zaki Chong menjelaskan, polemik lahan parkir baru mulai pasca dugaan pelecehan terjadi. Namun, fakta itu saja ditutupi sementara oleh kliennya demi melindungi harga diri Yai Mim yang dikenal luas sebagai kiai dan dosen di perguruan tinggi ternama. Sedari awal, Mbak Sahara datang ke kami, mengadukan persoalan itu yang berkaitan dengan pelecehan seksual itu. Yang sudah sampai 4 kali, 3 kali verbal dan yang 1 kalinya, ungkap Zaki. Akan tetapi, pihak Sahara merasa terus dipojokkan oleh Yai Mim, sehingga dalam waktu dekat, pemilik usaha rental itu akan melaporkan kasus dugaan pelecehan tersebut ke polisi. Mari kita hargai kiai ini, namun ya harus pastikan efek jera, makanya saya sampaikan ke Mbak Sahara, kita hold peran pelecehan seksualnya. Karena kenapa? Takut menghancurkan harkat dan martabatnya seorang ulama, makanya kami hold. Namun kami lebih memilih melaporkan pencemaran nama baik. Ternyata apa kami di framing sedemikian rupa, sehingga insya Allah berkaitan dengan pelecehan seksual ini kami akan laporkan ke pihak yang berwajib, bebernya. Masih dalam kesempatan yang sama, Sahara juga buka suara dan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di balik polemik lahan parkir yang selama ini digadang-gadang sebagai awal mula dari perseteruannya dengan Yai Mim. Logikanya begini, kalau persoalan parkir itu terjadi setelah kita bertengkar, tandasnya. Baik teman-teman, jadi di sini ada berita yang terbaru yang sedang viral-viralnya ya teman-teman tentang keributan antara Sahara dan Yai Mim teman-teman. Kemudian sampai-sampai Sahara ini bertemu langsung dengan Deddy Mulyadi ya teman-teman. Buat teman-teman yang mau komen silahkan komen di kolom komentar ya teman-teman. Dan sekarang kita akan lihat beberapa komentar ya teman-teman. Yang pertama dari Moh Tauhid.
2069. Kesabaran beliau sangat luar biasa. Iblis pun tak mampu membuat beliau marah, teman-teman, katanya. Kemudian ada juga komentar dari biasa-biasa saja. Pelecehan bagaimana sih? Apa Pak Min datang ke rumah Mbak Sahara, terus di sana melecehkan? Atau Mbak Sahara datang ke rumah Pak Min? Memancing guyonan, kalau diimbangi bilang pelecehan. Dipegang-pegang atau gimana? Atau itu, katanya. Kalau tidak dipegang-pegang, ya meragukan kalau dibilang pelecehan, katanya, teman-teman. Kemudian ada juga dari Ruang Publik 1985. Padahal kalau dilihat beberapa rekaman Sahara tuh emak-emak malah yang melecehkan. Contohnya waktu Yaimin pakai sarung, dituduh nggak pakai celana, terus dibuka sarungnya. Kelihatan celana pendeknya, terus Sahara bilang nggak kelihatan burungnya, katanya, teman-teman. Silahkan teman-teman komen di kolom komentar ya, teman-teman. Ramaikan komentarnya, berikan pendapat, berikan argumen teman-teman terkait berita ini ya, teman-teman. Kemudian kita lanjutkan ke berita selanjutnya ya, teman-teman. Nah, ya, jadi mana yang sakit? Nah, masalahnya, apa masalahnya? Penyakitnya jantung terus sekarang anaknya di mana? Ibu punya BPJS-nya? Punya. Kenapa nggak dibawa ke rumah sakit? Terusin dia pulang kontrol. Terus masalahnya apa? Nggak ada bayar buat pulang pergi Jakarta. Oh, tuh kan nggak ada ongkos untuk pulang pergi ke Jakarta. Ibu alamatnya di mana? Hah? Kontrolnya. Haur Gelis, Indramayu. Dari Indramayu Pak Luki. Kalau di desanya dibuat layanan pengaduan seperti ini, kalau di kecamatannya dibuat layanan pengaduan seperti ini, kalau di kabupatennya dibuat layanan pengaduan seperti ini, dan kemudian ada iuran rereungan warga sumbangan Rp1.000. Nah, yang ini bisa diselesaikan di daerahnya masing-masing, tidak mesti numpuk harus ke gubernur. Ya, Ibu pernah lapor ke desa, tapi tidak ada. Tuh, desa mana? Desa Kroya, Kecamatan Kroya. Sudah lapor Kades, nggak diurus. Ya, ini salah satu contoh ya. Ini yang dimaksud dengan rereongan Sapoe Sarebu. Jadi tujuannya untuk membantu orang-orang yang mengadu seperti ini agar diselesaikan di desa, di kecamatan, dan di kabupatennya masing-masing dengan gerakan sosial warga. Jadi bukan ngumpulin uang buat gubernur, ya. Jadi di desanya bikin kotak untuk bantu warga yang susah, di kecamatan bikin kotak bantu warga yang susah, di kabupaten bupati wali kotanya bikin kotak untuk bantuan warga yang susah, sehingga bisa diselesaikan di desanya masing-masing. Nanti ditangani Bu ya, nanti didaftarin di situ. Tapi antri kasihan petugasnya karena terlalu banyak, ya. Terima kasih. John Law, Tribun Edge. Baik teman-teman, di sini kelihatan di videonya, di beritanya bahwasanya Pak Deddy Mulyadi atau KDM ini diserbu warga ya teman-teman. Kemudian Kang Deddy ini mempunyai inisiatif bahwasanya bagaimana untuk kedepannya ada iuran dikumpulkan atau oleh warga ke instansi pemerintahan atau seperti apa teman-teman, Rp1.000 setiap hari yang nantinya uang itu digunakan juga untuk kepentingan masyarakat itu sendiri teman-teman. Kemudian sekarang kita akan lihat beberapa komen di kolom komentar ya teman-teman. Yang pertama ada dari Muhammad Azhari atau Moh Azhari 136 teman-teman. Betul, manfaatnya sehari 1.000, manfaatnya sangat bermanfaat untuk warga Jawa Barat yang sakit, katanya teman-teman. Ada juga dari Ujang Widiarto 3728. Kalau urusan uang Konoha mah biasanya tidak transparan Pak, kecuali orang-orang yang pada jujur semua dan gak akan menyelewengkan buat keperluan pribadi, katanya teman-teman. Kemudian komentar juga dari Saifuddin B454. Kalau dulu saya waktu kecil masih ingat ibu saya iuran prelek dengan beras 1 sendok. Sehari disimpan depan rumah, tiap hari Jumat diambil petugas RT. Prinsipnya sama untuk keperluan warga yang darurat, katanya teman-teman. Silakan buat teman-teman yang mau komen di kolom komentar teman-teman, bagaimana menurut teman-teman terkait rencana untuk mengumpulkan uang atau iuran Rp1.000 per hari teman-teman. Silakan teman-teman komen di kolom komentar teman-teman. Aku videoin kamu.
aing, aku ada nyokol kamu. Aku ada nyokol kamu. Jangan gitu, jangan gitu. Videoin. Sok video aing. Iya, iya. Aku Masuk, videoin. mana turun? Masuk. Turun, siap. Pak, tolong Pak. Pak, tolong Pak. Tolong. Pak, tolong. Ini Pak, resek Pak. Aing orang dia anjing. Dia tahu orang sini, tapi kan rame. Udah Rame, tahu. Udah rame orang tadi. Aku viralin kau. Sudah. Ya, nggak ada plat mobil, plat nomornya. Viralin. Ya, saya melihat tayangan video yang keributan terjadi di jalan antara pengunjung wisata dengan anak muda yang dalam keadaan mabuk. Dan waktu itu videonya saya kirim ke Pak Bupati untuk mengambil langkah-langkah penanganan agar peristiwa itu tidak merusak nama baik Cianjur ramah wisata. Dan bupatinya sudah bertemu dan memberikan saran dan nasihat. Dan selanjutnya orangnya diserahkan ke Polres. Jadi seluruh warga Cianjur tidak boleh lagi kita berlaga di jalanan mabuk yang mengakibatkan ketidaknyamanan orang lain, apalagi di dalam ancaman. Ya. Karena hari ini gubernur, jajaran Polda, Polres, kemudian Polres Metro, semuanya sigap untuk menangani berbagai hal yang mengganggu kenyamanan, ketertiban warga. Baik teman-teman, di berita ini bahwasanya Kang Deddy Mulyadi itu bertindak sangat cepat ya teman-teman, di mana beliau langsung bertemu juga dengan Bupati Cianjur terkait tindakan orang yang diduga mabuk ya teman-teman. Ini anak muda yang membuat keributan di tengah jalan atau wisatawan yang lewat itu dihadang ya teman-teman, seperti di video. Kemudian sekarang kita akan lihat beberapa komen ya teman-teman di kolom komentar. Yang pertama dari Fauzi Rusdianto 3476. Tolong cek polsek yang sempat menolak laporan korban Pak. Katanya tidak dapat diproses karena tidak ada korban yang dirugikan. Gimana pikirannya tuh polisi, tidak ada yang dirugikan. Tuh ngerti siang ngomong gitu katanya teman-teman. Kemudian ada juga dari Krisnata Jauhari. Harus ada kepastian rasa aman dan nyaman untuk wisatawan katanya teman-teman. Kemudian juga ada dari komentar saya. Setelah keluar penjara jangan sampai si pelaku balik ke daerahnya. Kalau bisa dideportasi dari daerahnya teman-teman. Itu agak menyeramkan ya. Baik teman-teman, silakan juga teman-teman yang mau memberikan argumentasinya atau pendapatnya, silakan komen di kolom komentar teman-teman. Dan untuk yang sekarang cukup sampai sini di beritanya. Silakan teman-teman like, share, dan subscribe ini teman-teman ya. Kita akan bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.